Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, siapa yang tak mau masuk dalam surga? Tentunya semua manusia di dunia ini ingin dan memiliki cita-cita untuk berakhir di surga. Namun apa jadinya jika mereka tidak mau melakukan amalan dan ibadah kepada Allah dan berusaha untuk menggapai cita-citanya tersebut? Seperti berharap mendapatkan durian runtuh. Pada akhirnya tanpa bekal yang cukup, mereka tentunya berakhir dalam siksaan api neraka. Namun, kita tentunya tahu bahwa sebelum umat manusia berada di hari akhir kelak, kita akan dihadapkan oleh azab kubur. Seseorang yang mengetahui bahwa di alam kubur ada azab kubur juga akan berusaha sebisa mungkin agar ia terhindar darinya kelak. Nikmat dan azab kubur adalah perkara gaib yang tidak terindra oleh manusia. Dan masalah gaib hanya diketahui oleh Allah dan makhluknya yang bersangkutan. Kita wajib meyakini apa yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan hadis sahih. Namun jika seseorang mendapatkan azab dalam kuburnya, apakah itu berlangsung seterusnya atau sementara? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat, azab kubur yang dirasakan penghuni kubur ada dua macam, yaitu azab kubur yang terus-menerus sampai hari kiamat dan azab kubur yang bersifat sementara. Di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur secara terus-menerus sampai hari kiamat adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46 yang berbunyi, "Maka Allah memelihara dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Kuburan adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Apabila seseorang hamba telah dikubur, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya nanti pada pagi hari, yakni antara waktu fajar dan terbit matahari, serta waktu sore, yakni antara waktu zuhur hingga maghrib. Apabila ia termasuk penghuni jannah, akan diperlihatkan tempat tinggalnya di jannah, dan apabila ia termasuk penghuni nar, akan diperlihatkan tempat tinggalnya di nar. Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, demikian juga disebutkan kata pagi dan petang tidaklah menghalangi bahwa yang dimaksud adalah ungkapan atas azab kubur yang berlangsung terus-menerus, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagi mereka rizkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Al-Quran Surat Maryam ayat 62. Mafatihul Ghaib halaman 522. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari Samrah bin Jundab tentang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Di dalamnya diceritakan, adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta, dan bila berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufuk, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seseorang yang telah diajarkan Al-Quran oleh Allah, lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak melaksanakan Al-Quran pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1297. Hadis ini menunjukkan betapa mengerikannya jika manusia mendapatkan azab yang buruk, lantas mereka mendapatkan siksaan atas segala perbuatannya hingga hari kiamat kelak. Dalil-dalil ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidaklah berhenti untuk diazab kubur sampai hari kiamat, kecuali mereka akan istirahat, tidur sejenak atau tidak diazab, di antara dua tiupan sangkakala pada hari kiamat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin ayat 51-52 yang berbunyi, dan ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tibalah mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Al-Quran Surat Yasin ayat 51-52.
Adapun orang-orang yang berbuat maksiat namun masih beriman, maka ada di antara mereka yang diazab secara terus-menerus sampai hari kiamat, dan ada yang diazab sementara waktu saja dan kemudian selesai. Hal ini mungkin disebabkan karena kecilnya dosa yang dilakukan, sehingga mendapatkan azab sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Atau mungkin juga disebabkan karena adanya doa, istighfar, sedekah, atau sebab-sebab yang lainnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati 2 makam kemudian berkata, sesungguhnya mereka sedang diazab. Tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar, menurut pandangan mereka. Adapun salah satunya dia tidak melindungi diri dari air kencing, sedangkan yang lainnya dia suka berbuat namimah atau adu domba. Kemudian beliau mengambilkan pelepah kurma basah dan membelahnya secara vertikal dan menancapkan setiap belahan itu ke masing-masing makam. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?" Rasulullah bersabda, "Semoga mereka diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum mengering." Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang beriman dapat diringankan azab mereka, salah satunya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, terdapat cara agar kita bisa terhindar dari azab kubur, ialah dalam tasyahud akhir, membaca doa agar dilindungi dari 4 perkara, yakni siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sahabat, dari ulasan tadi begitu mengerikan mendengar bakal kehidupan setelah alam dunia ini, yaitu alam kubur. Semoga Allah mudahkan jalan ikhtiar sahabat dan kita semua untuk istiqomah, menjalankan sunnah dan doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.